Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhal muslimina wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, kedamaian, kecukupan, kesempatan sehingga kita bisa wajah bertemu di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia terlebih lagi di akhirat nanti. Orang hidup di dunia sangat menentukan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon mayat orang yang beriman. Di hadis sahih, hadis Muslim, 70.000 malaikat turun dari langit. Hadis sahih Imam Muslim. Wajahnya bersinar-sinar, bersih terang benderang, cahayanya, senyum pun tersungging di setiap bibir mereka. Mereka turun serentak. Hanya dia seorang yang bisa melihat. Yang lain, keluarga yang yasinan, yang menunggui tidak bisa melihat. Dia bisa melihat sendiri. 70.000 malaikat, cerah-cerah wajahnya. Satu orang dari 70.000 tadi langsung duduk tepat di atas kepalanya. Kedua telapak tangannya malaikat maut diletakkan di kedua pelipis si calon mayat beriman ini. Setelah itu dibujuk-bujuk, dirayu-rayu oleh malaikat maut. Keluar ya, keluar ya. Keluarlah, keluarkan jiwa kamu, keluarkanlah roh kamu. Itu lihatlah itu. Seperti anak kecil dirayu-rayu supaya dia ikut. Apa yang disuruh lihat oleh malaikat itu? Allah izinkan ketika itu tabir gaib antara dunia dengan surga terbuka. Dia melihat ada pemandangan yang maha indah. Allahu Akbar. Dia melihat istana yang maha kaya, maha mewah, maha sempurna. Tidak ada yang pernah melihat istana semewah itu, seindah itu, semegah itu. Dan di pintu gerbangnya tertulis di istana itu adalah nama dia. Ingin melucat rasanya, ingin meluncat rasanya. Dia ingin pergi ke istana. Tertulis di gerbangnya, pemilik atas nama dia, pemilik atas nama saya, umpamanya Ummiyati Habibah. Dia orang beriman. Maka seakan-akan roh dan jiwa ini bergerak lunak. Pelan malaikat menuntunnya. Malaikat membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang bersih, marilah, kembalilah engkau kepada penciptaanmu. Bergabunglah engkau dengan golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Kembalilah engkau menuju surga yang dijanjikan kepadamu. Masukilah surga itu. Roh ini begitu lunak, dibujuk, melihat sesuatu yang paling diinginkan. Maka dia pun keluar. Rasa sakitnya tidak terasa. Satu yang sangat menarik. Allahu Akbar. Menarik sekali. Malaikat tariknya, menariknya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Surga dilihat terus. Dia sudah tidak tahan, ingin menyebal, ingin segera sampai ke surga itu. Maka dia tidak menahan diri untuk melepaskan seluruh ikatan yang ada. Mili demi mili dia lepaskan dengan sukarela. Dan dia pun keluar. Padahal orang meninggal itu sakit. Kata Rasulullah SAW, seperti digilas oleh bumi sakitnya. Tapi orang beriman, dia melihat pemandangan surga. Ada namanya di sana. Rasa sakit tersebut seperti hilang, tidak terasa. Oh ya, saya ingatkan sedikit kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan wanita-wanita Mesir.
yang melihatnya sampai memotong-motong tangannya tidak terasa. Yusuf datang, wanita itu di meja sambil mau makan buah-buahan, memegang peso dan buah. Dikupas buah-buah itu, Siti Zulaikha berkata, Yusuf keluar. Sampai di ujung sana, balik lagi, ya, siap. Jawab Yusuf. Yusuf berjalan. Semua wanita Mesir itu menyaksikan Yusuf. Pemandangan yang membuat mereka seperti terhipnotis. Falamma zami'at bimagrihinna arsalat ilaihinna wa atatat lahunna mutakawwa'atat kula wahidatim minhunna wa qatana aitiyahunna wa kulna hasya lillahi ma hadza basara inna hadza ila malakum karim. Ketika melihat Yusuf, mereka berkata, ini pasti bukan orang, ini pasti malaikat yang mulia. Mata melotot, mulut membuka, tangan terus bergerak. Yusuf berjalan, tidak ada satupun yang rela menutup matanya. Laler masuk ke mulutnya tidak terasa. Mereka memotong-motong kulit tangan mereka sampai ke tulang. Tidak terasa. Darah berceceran di meja. Mereka melihat satu pemandangan yang sangat menakjubkan, membuat gila seluruh mata yang melihat. Keluarlah roh itu, tidak cepat, bertahap, menit demi menit, jam demi jam. Kaki orang yang meninggal dingin duluan, atasnya masih panas. Setengah jam kemudian, lututnya dingin, pahanya masih panas. Ternyata dia keluar berlahan-lahan. Bukan gampang. Setelah itu, kalau rohnya sudah sampai ke tenggorokan, gak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Kalau sudah grok, sudah akan lepas, kata Rasulullah SAW. Saat roh sudah lepas, matanya terus melihat roh itu pergi. Maka seluruh orang yang meninggal dunia, bola mata yang hitam ini pasti melihatnya ke atas. Kenapa? Mengikuti roh pergi. Ma'assalam, selamat tinggal. Roh ini setelah keluar diapakan oleh 70.000 malaikat. Roh orang beriman ini segera diselenggarakan oleh 70 malaikat. Yang pertama dimandikan dulu. Ternyata malaikat sudah membawa air khusus dari surga. Masya Allah. Kemudian mereka membawa kain lembut, salah satu di antara kain surga, dibalutkan sebagai kafannya. Roh pun dikafani. Ternyata selesai dimandikan, selesai dikafani, terus disolatkan roh orang yang beriman. Allahu Akbar. Seharusnya sikapnya keluarganya yang hidup dari keluarga yang meninggal dunia ini seperti malaikat. Meninggal langsung dimandikan, dikafani langsung segera disolatkan dan segera dikuburkan. Seharusnya begitu. Jangan menunggu keluarga dari Jakarta, dari Sumatera datang baru dimandikan. Kasihan dia. Roh tadi disolatkan 70.000 malaikat. Dengarkanlah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Jika ada 40 saja hamba Allah yang beriman, tidak pernah berbuat dosa, menyolatkan jenazah seseorang, dijamin yang bersangkutan tidak akan diazab di dalam kuburnya. Tadi ada 70.000 malaikat. Malaikat itu tidak ada yang berbuat dosa. Itu menyolatkan kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Terus 70.000 malaikat ini mulai mengarak menuju lapisan langit yang pertama. Ternyata ada gerbangnya, benteng yang maha kokoh, maha kuat, dan gerbang yang hanya bisa dimasuki orang beriman saja, dan ditunggu malaikat khusus. Saat 70.000 malaikat mendekati gerbang, malaikat penjaga gerbang bertanya, tunggu dulu. Tunggu, alangkah harumnya, alangkah wanginya. Siapa yang kalian bawa? Roh siapa ini? Maka 70.000 malaikat
yang ternyata nama orang beriman ini semasa hidupnya sudah ada di tangan 70.000 malaikat. Maka malaikat ini bercerita, ini adalah roh si Fulan binti si Fulan. Dia ahli tahajud. Dia sangat menjaga sholatnya 5 waktu. Dia ahli sedekah. Dia adalah ahli umroh. Dia adalah ahli haji. Dia adalah ahli Quran. Dia adalah anti riba. Dia adalah anti haram. Diceritakan yang baik-baik oleh malaikat 70.000 kepada malaikat penjaga gerbang langit dunia itu. Setelah mendengarkan cerita itu, malaikat berkata, senang benar dilalui roh orang beriman seperti kamu. Tapi ada syaratnya, izinkan kami ikut menyolatkannya. Allahu Akbar. Kemudian masuklah 70.000 malaikat yang menggotong roh orang beriman itu. Lalu seluruh malaikat di lapis dunia membuat shaf dengan segap dan cepat. Berapa jumlahnya? Wallahu Akbar, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Lalu disolatkan roh orang beriman oleh seluruh malaikat lapisan langit pertama. Alangkah bahagianya orang beriman itu. Selesai disolatkan, dibawa lagi iring-iringan ke langit kedua. Diperlakukan sama. Yang kedua, tembus yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam sampai yang ketujuh. Diperlakukan sama. Disolatkan seluruh malaikat. Allah berfirman, aku telah menerima hambaku. Aku telah menyaksikan dan bersaksi atas hidupnya. Kembalikanlah dia ke jasadnya untuk mengikuti sunatullah yang telah aku tetapkan bagi setiap yang hidup. Maka roh ini pun dibawa kembali ke bumi. Maka diharapkan ketika itu jasad orang yang beriman ini harus sudah diantarkan ke kuburan supaya cepat dipertemukan antara roh dengan jasadnya. Kalau keluarga ini beriman, pasti ada ilmu. Ini rahasia. Kenapa Nabi mengatakan segerakan 3 hal. 1, nikahkan wanita. Jika ia sudah ingin menikah, sudah ada calonnya yang beriman, yang siap untuk menikahinya, jangan ditunda-tunda. Lamar langsung dinikahkan. Ada dosa, takut ada setan masuk. Yang kedua, segera membayar hutang kalau punya hutang. Dan yang ketiga, kalau sudah meninggal dunia, segera dikuburkan. Jangan ditunggu lama supaya malaikat mengantarkan roh itu. Jasad sudah ada di liang lahat, di kuburan. 1 meter kali 2 meter dalamnya, juga 2 meter. Ketika roh diantarkan jasad, harus sudah di liang lahat. Kapan roh dimasukkan? Rasulullah SAW bersabda, ketika langkah orang yang paling terakhir meninggalkan kuburan, 7 langkah yang terakhir. Ketika 7 langkah yang terakhir, roh langsung dimasukkan, menyatu kembali dengan badan. Satu saja bedanya, walaupun roh sudah masuk, badan sudah tidak bisa bergerak, tapi fungsi ke telinga mendengar. Ibarat ini lantai 2, lantainya kayu. Orang pergi itu kedengaran, yang tinggal di bawah. Duduk-duduk sudah nggak bisa, teriak tidak bisa. Weh, jangan tinggalkan aku, tidak bisa. Setelah ditinggalkan, Nabi mengatakan, orang beriman sudah dimasukkan ke liang lahat. Yang mengantar sudah meninggalkan. Nabi lalu menghadap kiblat dengan orang-orang beriman. Jadi bukan di kuburan. Yang tinggalkan dulu kawasan, yang meninggalkan dulu di kawasan kuburan, barulah. Mari kita doakan saudara kalian yang baru dikuburkan tadi. Sekarang dia sedang ditanya atas kuburan langsung, ya Allah ya Rabbi. Itu belum. Tinggalkan dulu kawasan kuburannya. Ketika rohnya dimasukkan di jasad malaikat,
ketika rohnya dimasukkan ke jasad, malaikat mungkar nangkir datang. Nah, yang sudah di luar meninggalkan komplek kuburan langsung berdoa duluan. Is'alallaha limautakumut tasbih fa innahu ana yus'alu. Saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Doakan agar tegar, agar dia kuat bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Maka kalau hidup berdoalah 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal. Hadis Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Sabithu, sabithu. Kalau perempuan, Allahumma firlaha, Allahumma firlaha. 3 kali. Allahumma sabitha. Nanti mas, nanti. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka kasanul lahum wallahu sami'ul 'alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allaha huwa tawwabur rahim.